Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong terus cicil beli saham ini sampai dengan April 2025. Setidaknya 10 kali pembelian di tahun 2025, plus segera bagi dividen. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas satu saham yang sering dibeli oleh LKH. Sebagai informasi, saya mau disclaimer dulu. Informasi yang saya tampilkan ini hanya berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit. Sehingga untuk validasi kebenarannya, silahkan kamu lihat lagi di sumber resminya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa LKH sering melakukan pembelian saham ini. Setidaknya di tahun 2025 sudah terjadi beberapa kali pembelian, yaitu pada tanggal 9 April, 26 Maret, 25 Maret, 18 Maret, 17 Maret, 14 Maret, 3 Maret, 13 Februari, 12 Februari, 11 Februari, 10 Februari, 7 Februari, 6 Februari, dan itu merupakan data di tahun 2025. Jika di total jumlah pembelian di tahun 2025 setidaknya sudah di atas 10 kali pembelian. Tapi ingat, ini hanya data yang ada di aplikasi Stockbit. Untuk validasinya, silahkan kamu cek lagi di sumber resminya. Nah, berhubung saham ini akan membagi dividen sebentar lagi, maka saya tertarik untuk membahasnya lagi. Karena sebelumnya, saya sudah pernah membahas saham ini, yaitu ABMM Investama. Nah, jika kamu lihat sini, selama tahun 2025, harga sahamnya masih turun 6,5%. Jika kita lihat untuk kinerja labanya, di tahun 2024 labanya mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun 2023. Sehingga untuk dividennya akan mengalami penurunan juga. Nanti kita akan bahas berdasarkan artikel yang ada. Jika kamu lihat sini, laba di tahun 2024 dengan angka 2,2 ini mengalami penurunan yang bisa dikatakan sekitar 50% dibandingkan laba tahun 2023 dan tahun 2022. Nah, pencapaian laba di tahun 2024 ini mirip seperti di tahun 2021. Jika kita lihat untuk informasi dividen, di tahun 2021 yang dibagikan di tahun 2022, maka dividen per share-nya berjumlah 267. Kita lihat saja nanti di tahun 2025 dividen per share-nya akan berada pada angka berapa. Sekarang mari kita langsung bahas saja untuk artikelnya. Artikel ini ditulis oleh market.business.com dengan judul ABM Investama tebar dividen 421 miliar dari laba bersih tahun 2024. Artikel ini ditulis pada tanggal 26 April tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. Rapat umum pemegang saham tahunan PT ABM Investama menyetujui pembagian dividen sebesar 421 miliar kepada pemegang sahamnya. Menurut catatan bisnis, dividen yang dibagikan oleh ABMM pada tahun buku 2024 terendah sejak tahun 2021. Dari total 139 juta dolar laba bersih perseroan buku 2024, ABMM membagikan sekitar 25 juta dolar atau setara dengan 421 miliar secara proporsional kepada seluruh pemegang sahamnya. Meskipun begitu, pihak manajemen ABMM belum menerangkan berapa besaran dividen per saham. Selain dividen, laba perseroan juga akan dialokasikan sebesar 100.000 US dollar untuk cadangan perseroan dan sisa laba bersih akan digunakan sebagai laba ditahan untuk kegiatan ABMM. Secara praktis, rasio pembayaran dividen ABMM tahun buku 2024 adalah 17,94% dari total laba bersih. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, selepas pandemi COVID-19, dividen yang dibagikan ABMM minimal berjumlah 700 miliar rupiah. Berikut historis pembagian dividen ABMM dalam 5 tahun terakhir. Tahun buku 2020 tidak bagi dividen, tahun buku 2021 bagi 735 miliar dengan rasio 18,71% dari total laba bersih, tahun buku 2022 1,1 triliun dengan rasio 27,7% dari total laba bersih, tahun buku 2023 812 miliar dengan rasio 17,3% dari total laba bersih, dan tahun buku 2024 421 miliar dengan rasio 17,9% dari total laba bersih. Menurunnya jumlah pembagian dividen ABMM selaras dengan penurunan laba bersih ABMM pada 2024 sebesar 51,78% secara year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sejumlah 289 juta dolar. Itu yang coba kita improve dan mudah-mudahan walaupun dengan ROE kita yang nggak jauh turun, tapi in magnitude coba kita pertahankan supaya at least income lebih besar dari 2024. Karena tujuan saya sebetulnya setiap tahun kita bisa generating value dan setiap tahun kita bisa bagi dividen. Kata Direktur ABMM Hans Christian Manoy. Diberitakan bisnis sebelumnya menyusutnya
ABMM pada tahun 2024 sejalan dengan pendapatan perseroan yang juga melandai. Pendapatan ABMM dari kontrak dengan pelanggan tercatat sebesar 1,2 miliar US dollar atau turun 19,62% secara year on year dari torehan 2023 yang sebesar 1,49 miliar US dollar. Nah, itu adalah sekilas berita tentang dividen yang akan dibagikan di tahun 2024. Memang untuk angka dividen per share-nya kita belum tahu secara pasti, tapi dari sini bisa kamu lihat jumlah nominal yang dibagikan yaitu 421 miliar ini merupakan angka yang bisa dikatakan cukup rendah dalam beberapa tahun terakhir. Itu artinya jika kita berharap angka dividen per share ABMM tinggi di tahun 2025 ini, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Jadi kamu juga harus mempertimbangkan kira-kira jika kamu tertarik membeli saham ini, apakah dividennya ini menarik atau tidak. Ini merupakan sekilas pembahasan tentang saham ABMM dan silahkan kamu mempertimbangkan dari berbagai aspek, karena jika kita melihat dari aspek harga sahamnya, sebenarnya harga saham ABMM dengan angka 3.310 ini sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan harga tahun 2020. Memang sempat koreksi dari harga tertingginya, tapi masih bisa dikatakan masih cukup tinggi. Dari aspek PBV-nya juga, bisa kamu lihat dengan angka PBV 0,67 ini sebenarnya bisa dikatakan cukup rendah jika dibandingkan dengan PBV 10 tahun terakhir. Tapi kembali lagi, silahkan kamu mempertimbangkan dengan adanya pertimbangan labanya mengalami penurunan di atas 50%. Dan apakah hal tersebut bisa dikatakan worth it untuk saham sekelas ABMM yang dividennya mengalami penurunan, labanya juga mengalami penurunan tapi memiliki PBV yang rendah. Ingat, saham yang dibeli oleh LKH ini belum tentu cocok dengan semua orang, sehingga kamu harus mempertimbangkan potensi risiko yang siap kamu hadapi juga. Ada satu hal lagi yang ingin saya tampilkan terkait saham ABMM. Mari coba kita hitung terkait historinya, setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2022 mereka membagikan dividen dengan angka 267, ditambah dengan tahun 2023 400 per lembar, dan di tahun 2024 295. Itu artinya total dividen yang dibagikan oleh saham ABMM ini dalam 3 tahun terakhir sekitar 962 per lembar saham. Dan katakanlah misalkan di tahun 2025 ini angka dividen per share-nya adalah Rp100. Ingat, ini belum pasti karena kita harus menunggu data kepastiannya berdasarkan pengumuman perusahaan. Tapi katakanlah kita mengasumsikan angka pembagian dividen per share-nya yang cukup rendah. Nah, itu artinya setidaknya perusahaan ini sudah membagikan dividen sekitar Rp1.000 dalam beberapa tahun terakhir. Dan kita asumsikan membeli saham ABMM ini dalam beberapa tahun yang lalu. Coba kita lihat sekilas terkait grafik harga sahamnya. Nah, ABMM ini dulunya berada pada angka di bawah Rp3.000. Dan misalkan kita asumsikan saja kita membelinya pada harga Rp3.000. Maka kita bagi dengan angka Rp3.000. Akan ditemukan angka dividen yang sudah balik modal sekitar 33%. Angka ini mungkin bisa lebih tinggi lagi apabila kita membelinya di harga yang lebih rendah. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu bisa lihat bahwa ABMM meskipun labanya turun drastis dan meskipun harga sahamnya tidak balik lagi ke angka yang tertingginya, setidaknya pemegang sahamnya yang sudah membeli saham ini jauh-jauh tahun sebelumnya sudah memperoleh pengembalian dana sekitar 33%. Angka ini memang relatif bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, tergantung dari harga beli kamu dan berapa besar dividen yang sudah kamu peroleh dari tahun ke tahun. Nah, itu merupakan sekilas pembahasan tentang saham ABMM, di mana meskipun labanya turun, meskipun angka dividen per share-nya turun, tapi karena saham ini sudah membagikan dividen yang cukup besar pada beberapa tahun sebelumnya, jika di total pemegang saham lama untuk perusahaan ini, sebenarnya balik modalnya juga masih cukup oke dengan angka kisaran 30%. Bagaimana menurut kamu? Apakah hal ini menarik atau tidak? Silahkan mempertimbangkan berdasarkan hasil analisa dan keyakinan kamu masing-masing. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Dan sebagai informasi sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, penyebab dividen trap, dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap.
Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yieldnya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua, tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan. Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan, pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya. Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yieldnya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai. Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan. Agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini. Apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik. Ini mengikuti dengan poin kedua di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat exit, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya,
Apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS, H+1-nya harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Banks ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%. Tapi ada sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil RUPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum RUPS, kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum RUPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya. Sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum RUPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil RUPS-nya. Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout ratio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik, karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya Danatara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu Danatara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout rasio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout rasio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya RUPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum RUPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan RUPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum RUPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah RUPS ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah RUPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum RUPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum RUPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%. Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10% ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu cumulative-nya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yield-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10% dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600.
Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik, membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah ex-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan. Tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.